Ya Sobat Telur, emosi bisa meledak di mana saja dan dalam kondisi apa saja. Tapi hati-hati sob, jika hanya karena hal sepele di jalan raya, berusahalah tidak melampiaskan amarah, memaki atau mengumpat atau bahkan bersikap arogan sampai merusak kendaraan pengendara lain. Karena apa sob? Karena kita itu nggak tahu siapa orang yang sobat hadapi di jalan raya. Hal inilah yang terjadi pada seorang ibu single parent yang karena hal sepele di jalan raya tetapi harus menghadapi teror dan hari-hari yang buruk setelah ia melampiaskan amarahnya di jalan raya. So, ini adalah sebuah film berjudul Unhinged yang dapat dijadikan pelajaran buat sobat dulu semua. Jangan di skip karena review atas film ini ada di akhir video. Ingat sob, video ini mengandung spoiler. Film dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Tom yang mengalami masalah kejiwaan sedang terduduk di dalam mobilnya di depan sebuah rumah. Tom lalu mengambil palu dan satu dirijen minyak tanah serta memaksa masuk ke rumah itu. Tak lama muncullah penghuni rumah, namun Tom menghajarnya dengan membabi buta lalu membakar rumah itu. Tom pun akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Adegan kemudian menampilkan seorang ibu muda yang baru saja bercerai bernama Rachel yang terlambat bangun pagi padahal ia harus terlebih dahulu mengantarkan anak laki-lakinya bernama Kyle ke sekolah sebelum akhirnya ia harus berangkat ke kantornya. Setelah ia berpamitan dengan adik laki-lakinya bernama Fred dan tunangannya Mary yang tinggal serumah bersama Rachel, dengan terburu-buru ia menyetir mobilnya sementara Kyle duduk di bangku belakang. Kyle meminta agar hari itu ia tidak terlambat lagi sampai ke sekolah karena jika sampai ketiga kalinya ia terlambat, maka ia akan kena sanksi dari sekolahnya. Rachel pun berusaha mencari jalan yang lebih cepat untuk tiba di sekolah Kyle karena ternyata jalan raya sudah sangat padat. Di tengah tekanan macet dan harus cepat sampai di sekolah Kyle, Rachel juga mendapatkan telepon dari mantan suaminya yang ternyata menginginkan rumah yang didiami Rachel saat itu. Lalu ia juga mendapat telepon dari rekan kerjanya bernama Deborah yang ternyata memecat Rachel karena sering terlambat datang ke kantor. Di tengah tekanan itu, Rachel memilih melalui jalan tol, tapi ternyata jalan tol juga mengalami kemacetan sehingga akhirnya ia memilih untuk keluar dari jalan tol. Saat tiba di lampu merah dan lampu telah menunjukkan warna hijau, ternyata mobil di depan Rachel tidak juga berjalan. Rachel kesal dan mendahului mobil itu sambil menekan klakson berkali-kali untuk menunjukkan rasa kesalnya. Rachel pun akhirnya berhenti pada lampu merah berikutnya dan mobil yang tadi diklakson Rachel ternyata tepat berhenti di samping mobilnya. Seorang pria lalu membuka kaca mobilnya. Ternyata pengemudi mobil itu adalah Tom yang ada di adegan awal film tadi sob. Tom membuka kaca mobilnya dan meminta maaf karena ia sedang melamun setelah melewati hari yang berat sehingga ia tak menyadari jika lampu telah berubah menjadi hijau. Namun ia juga meminta agar Rachel juga setidaknya meminta maaf padanya karena telah membuatnya tersinggung karena telah mengklaksonnya berkali-kali seolah mengumpatnya. Rachel yang masih kesal menolak meminta maaf pada Tom karena ia merasa tidak bersalah. Dengan kesal, Tom akhirnya berkata bahwa Rachel akan merasakan bagaimana melalui hari yang berat seperti dirinya. Selepas mengantar Kyle ke sekolahnya, Rachel menelepon pengacara perceraiannya untuk bertemu sekitar 20 menit lagi di sebuah kafe dan sempat menceritakan bahwa ia baru melalui sebuah insiden di jalanan. Sebelum menuju ke sana, Rachel mampir ke pompa bensin. Saat ke minimarket di pompa bensin, Rachel tertegun karena ternyata ia melihat mobil Tom tepat di belakang mobilnya. Rachel menganggap itu bukanlah suatu kebetulan. Ia merasa dikuntit oleh Tom. Rachel menceritakan kecurigaannya pada penjaga minimarket dan seorang pengunjung pria. Namun Rachel tidak yakin dengan kecurigaannya. Mereka menawarkan untuk memanggil polisi dan akan melihat plat mobil Tom untuk berjaga-jaga bila terjadi hal yang tak diinginkan. Sebelum Rachel masuk ke mobilnya, pria itu memberitahu nomor plat mobil Tom pada Rachel, yaitu 711 TPX. Rachel pun pergi dan Tom menyusul Rachel
Rachel dengan menabrak pria pengunjung tadi. Terjadilah kejar-kejaran antara Rachel dan Tom. Rachel tampak ketakutan. Ia mencari handphonenya untuk meminta bantuan, tetapi ternyata ia tak menemukannya sob. Kejar-kejaran pun akhirnya terhenti saat keduanya tiba di lampu merah. Tom yang berhenti tepat di belakang mobil Rachel menghantam mobil Rachel berkali-kali. Saat lampu hijau menyala, Rachel langsung kembali menghindari kejaran Tom. Namun Tom berhasil mensejajarkan mobilnya dengan mobil Rachel, lalu melambaikan handphone milik Rachel yang ternyata telah diambil Tom. Kejar-kejaran terhenti ketika Rachel harus menghindari sebuah truk tronton dan masuk ke sebuah jalan kecil. Sementara Tom terlewat dan sudah tak memungkinkan untuk mengejar Rachel lagi. Rupanya Tom menemui Andy yang sedang menunggu Rachel di kafe. Tom mengenalkan diri sebagai teman lama Rachel dan datang untuk menyampaikan permintaan maaf Rachel karena akan datang terlambat pada hari itu. Andy tak mencurigai Tom karena ia sebelumnya tidak dapat menghubungi telepon Rachel. Tom menawarkan diri menghubungi Rachel dengan menggunakan telepon Andy. Andy pun akhirnya memberikan teleponnya. Sementara itu, di tempat lain, Rachel yang masih berada di mobilnya teringat bahwa ia memiliki tablet. Ia pun berusaha mencari tabletnya. Namun tiba-tiba terdengar suara panggilan telepon. Lalu ia pun menemukan sebuah telepon yang ternyata bukan milik Rachel di dashboard mobilnya. Namun Rachel mengenali nomor yang masuk di telepon itu adalah nomor telepon Andy. Makanya ia pun menerimanya dan terdengarlah suara Tom yang menyapanya dan memberitahu bahwa ia sedang bersama Andy, juga memberitahu bahwa Rachel harus diberi pelajaran tentang menjalani hari yang buruk dan bagaimana cara meminta maaf. Jadi intinya Tom ingin agar Rachel juga dapat belajar memaklumi jika orang lain bisa saja sedang mengalami hari yang buruk sehingga bisa saja melakukan kesalahan kecil di jalan raya sob. Dan dia sudah minta maaf atas kesalahannya, tetapi Rachel malah dengan sombong menolaknya. Oke, kita lanjut sob. Andy yang mulai merasa curiga berusaha merebut teleponnya dari Tom. Namun Tom ternyata marah lalu melenyapkan nyawa Andy. Tom meminta agar Rachel sebaiknya sebentar lagi melihat tayangan berita televisi karena Andy telah tewas di tangannya. Rachel segera meminta maaf telah membuat Tom tersinggung tadi pagi. Namun kali ini Tom menolak permintaan maaf Rachel. Rachel menyadari bahwa telepon yang ada di mobilnya ternyata adalah milik Tom yang sengaja ditinggalkan Tom di mobilnya agar Tom dapat menghubungi Rachel. Tom lalu pergi keluar kafe. Di perjalanan, ia menghubungi Rachel kembali dan meminta agar kali ini ia memilih siapa yang akan ia hilangkan nyawanya. Jika tidak, ia akan memilih orang dekat Rachel secara acak di dalam kontak Rachel, yaitu anaknya Kyle, atau ibunya Rachel, atau mantan suaminya Rachel. Dengan tegas Rachel mengatakan bahwa ia memilih dirinya. Namun Tom mengatakan bahwa ia tidak akan menewaskan Rachel. Dengan terpaksa akhirnya Rachel memilih Deborah, rekan kerja yang memecatnya pagi itu dari pekerjaannya. Tom pun meminta agar Rachel menjaga telepon yang ada pada Rachel, lalu ia tancap gas. Rachel pun segera menelepon 911 untuk melaporkan situasi daruratnya. Adegan kemudian beralih pada Fred yang sedang menyaksikan tayangan berita televisi tentang peristiwa terbunuhnya Andy di kafe yang dilakukan Tom. Saat di luar jendela, ia melihat mobil hijau persis sama dengan mobil di dalam berita tadi terparkir di depan rumahnya. Ia segera memanggil Mary, tunangannya, yang hendak pergi keluar rumah. Namun terlambat sob. Tiba-tiba Tom masuk dengan menyandera Mary yang telah terluka. Dengan bersenjata pisau, Fred meminta Tom untuk melepaskan Mary. Namun Tom berkata bahwa ia datang untuk melakukan pembalasan pada Rachel, kakak Fred, agar Rachel menyadari bahwa ucapan dan tindakan itu ada resikonya. Tom lalu mendorong Mary ke arah pisau di tangan Fred dan Mary pun akhirnya tewas. Tom mengikat Fred di kursi dan mengirimkan fotonya pada Rachel. Rachel yang saat itu berada di depan sekolah Kyle memohon agar Tom melepaskan Fred. Namun Tom meminta agar dalam jangka waktu 3 menit Rachel segera menjemput Kyle di sekolahnya. Jika tidak, maka Fred akan tewas. Rachel pun segera masuk ke sekolah Kyle dan menjemput Kyle lalu segera tancap gas. Ia menghubungi Tom dan memberitahu bahwa Kyle telah berada di dalam mobil bersamanya. Tom meminta agar Rachel menyalakan speaker teleponnya lalu meminta Fred yang telah disiram Tom dengan minyak tanah untuk membacakan sepucuk surat yang telah ditulis oleh Tom. Dengan tergagap akhirnya Fred membacakan isi surat itu yang intinya berbunyi bahwa Rachel bertanggung jawab akan kematian Mary dan juga dirinya. Ya sob, ternyata Tom sedang membuat rencana untuk menewaskan Fred juga lalu memfitnah Rachel atas kematian keduanya.
Namun tiba-tiba seorang polisi masuk dan meminta agar Tom menyerah. Tom pun membakar Fred. Sang polisi melepaskan tembakannya pada Tom sehingga berhasil melukai bahu Tom. Namun polisi tak dapat mengejarnya karena harus menyelamatkan Fred dari kobaran api. Tom langsung kabur dengan mobilnya, lalu menghubungi Rachel dan memberitahu bahwa Fred telah tewas dan berikutnya adalah anaknya Kyle. Rachel membanting ponselnya dan mengajak Kyle untuk segera berlindung ke kantor polisi. Dalam perjalanan itu, Kyle mengingatkan Rachel tentang tablet yang mereka miliki. Rachel meminta Kyle mencarinya kembali di dalam mobil. Ternyata Kyle menemukan tablet terplester di bawah kursi yang menurut Rachel itu pasti adalah perbuatan Tom. Rachel teringat dengan ponselnya yang masih berada pada Tom. Ia meminta agar Kyle melacak keberadaan Tom dengan menggunakan aplikasi temukan ponsel. Ternyata Kyle menemukan keberadaan ponsel Rachel di sekitar mereka, yang berarti Tom juga berada di jalan raya yang sama dengan mereka. Rachel akhirnya melihat Tom yang ternyata tepat berada di depannya dengan menggunakan mobil Rosie. Rachel pun segera mengarahkan mobilnya ke rumah ibunya untuk bersembunyi. Sayang, Tom melihat Rachel dan kejar-kejaran pun akhirnya terjadi kembali dan beberapa mobil menjadi korban dari kejar-kejaran mereka. Hingga akhirnya Rachel berbelok dengan tiba-tiba dan Tom pun terlewat. Setiba di rumah ibunya, Rachel dan Kyle berbagi tugas. Tom masuk ke rumah dan menyalakan alarm panggilan polisi dan bersembunyi di loteng rumah. Sementara itu, Rachel mempersenjatai dirinya dengan gunting dan stik golf lalu bersiap menunggu kedatangan Tom. Tom yang terlewat segera mundur dan mengarahkan mobilnya ke arah Rachel berbelok dan menyusuri jalanan dengan pelan-pelan hingga tiba-tiba Rachel datang menabrak Tom dengan mobil ibunya. Perkelahian pun terjadi antara Tom dengan Rachel dan Tom berhasil melumpuhkan Rachel lalu segera masuk untuk mencari Kyle. Rachel segera mengejar Tom dan perkelahian pun terjadi kembali hingga akhirnya Tom berhasil menyekap Kyle. Dengan nurani keibuan untuk melindungi anaknya, Rachel segera bangun dan menghujamkan gunting yang dibawanya dan berhasil melukai mata Tom, dan Tom pun akhirnya tewas. Tak lama polisi yang mendapat panggilan alarm darurat datang dan memberitahu Rachel bahwa adiknya Fred selamat. Dengan gembira Rachel memberitahu Kyle bahwa pamannya Fred masih hidup. Film akhirnya ditutup dengan Rachel dan Kyle yang sedang menuju pulang ke rumahnya. Namun tiba-tiba di perempatan, sebuah mobil sedan hitam melintas dengan tidak berhati-hati sehingga Rachel harus mengerem mendadak untuk menghindari tabrakan. Hampir saja Rachel marah dan membunyikan klakson untuk menunjukkan kekesalannya. Namun ia langsung tersadar dan berhasil menahan amarahnya setelah mendapatkan pelajaran pada hari itu bahwa ia tidak akan pernah tahu siapa orang yang akan dia hadapi di jalan raya. Kyle pun tersenyum dan berkata bahwa keputusan Rachel tidak mengklakson mobil hitam itu adalah tepat. Lalu film pun the end. Well Sob, Unhanged disutradarai oleh Derek Borte dan dinaskahi oleh Carl Earnsworth dengan dibintangi oleh Russell Crowe yang memerankan seorang pria dengan kondisi kejiwaan yang terganggu bernama Tom Cooper dan Karen Pistorius sebagai Rachel Flynn serta Gabriel Bateman sebagai Kyle. Mince memuji penampilan aksi Russell Crowe dan Karen Pistorius yang sangat apik memerankan karakternya masing-masing. Crowe berhasil membawa kita gemes dengan kondisi jiwa psikopatnya dan Karen berhasil membawa kita ikut tegang dengan mimik ketegangan yang penuh pressure yang dipadu keringat yang selalu membasahi wajahnya. Itu ciamik banget sob. Meski film bertema stalker psikopat gini banyak warawiri di dunia perfilman, namun karena keduanya sukses menyajikan aktingnya yang mumpuni, itu nggak bakal buat kita meninggalkan tontonan ini dari mata kita hingga akhir film karena memang seru dan membuat kita tertarik untuk kepoin akhir ceritanya sob. Nah, film ini bagus banget untuk kamu jadikan pelajaran untuk lebih sabar dalam menghadapi tekanan di jalan raya dengan tingkat stres yang tinggi, khususnya buat sobat yang dikit-dikit suka nggak terima bila diklakson atau sebaliknya, atau bahkan sering mengumpat atau mencaci maki di jalan raya hanya karena insiden kecil. Bahkan sering kita lihat sampai bertindak arogan. Karena apa sob? Ya karena kita nggak tahu siapa orang yang sedang sobat hadapi itu. Mungkin selama ini sobat selalu lolos setelah mencaci maki atau merasa menang saat pengendara lain yang dicaci maki tidak melawan sobat sehingga itu dijadikan bahan pembenaran atas sikap sobat. Namun kembali Mince ingatkan, hati-hati sob. Bila pengendara itu sakit hati dan tidak terima dicaci maki, akhirnya akan membawa kamu ke urusan hukum. Dan jika demikian, yang susah dan repot bukan hanya sobat
sobat saja, tetapi juga seluruh keluarga akan repot. Mince saja sob, setelah menonton film ini jadi terbuka pemahamannya bahwa memang benar Mince itu sebaiknya dapat lebih sabar dalam menyikapi tekanan di jalan raya yang memang banyak memancing emosi kita. Mince juga berharap setelah menonton film ini, Sobat Delur juga dapat lebih sabar dalam menyikapinya. Well sob, aktin Russell Crowe dan Karen Pistorius yang ciamik ini telah berhasil membawa film Unhinged ini keluar dari film bertema stalker psikopat yang pasaran. Jadi bukan kaleng-kaleng sob. Karenanya, Mince memberikan bintang 4 dari 5 untuk film ini. So, jika sobat penyuka film-film bertema horor, misteri, dan thriller, berarti sobat tepat sudah mampir ke sini. See you!